والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdhar. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-laila min layalil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kita di majelis agung bersama cahaya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bersama nurus samawati wal ard. Allah Maha Raja yang menerangi langit dan bumi. Allah yang maha menerangi jiwa hambanya dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, dengan kesejukan, dengan kebahagiaan dan sa'adah di dunia wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, sampailah kita di malam agung ini, di salah satu dari malam-malam mulia di 10 malam Dzulhijjah. 10 malam Dzulhijjah yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari
mal amal min ayyamin afdal minha fi hadhihi. Tidak ada satu amal yang lebih mulia dan luhur daripada malam-malam di 10 malam Dzulhijjah dan di hari-hari mulia mulai tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah malam-malam agung dan hari-hari yang suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian banyak mengangkat derajat hamba-hambanya di muka bumi. Rahmatnya Subhanahu wa Ta'ala yang terus berlimpah dilipat gandakan di hari-hari mulia di 10 hari suci Dzulhijjah mulai tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh sebab itu para muhaddisin menjelaskan daripada makna hadis Rasul yang mengatakan bahwa setiap amal-amal umat ini dikalikan 10 kali ila 700 dha'if. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, amal-amal umat ini dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan para muhadits menjelaskan masing-masing waktu punya waktu dilipat gandakannya amal lebih besar. Di antaranya waktu-waktu yang afdal di 10 hari bulan Dzulhijjah dan juga di hari-hari Ramadan. Di hari-hari inilah Allah melipat gandakan amal-amal umat ini 700 kali lipat. Mereka yang menghadiri majlis mulia, majlis zikir dan majlis ta'lim kalikan kehadiran pahala 700 kali majlis. Mereka yang berdoa kepada Allah di saat-saat ini dihitung 700 kali berdoa. Mereka yang beribadah dengan amal yang ibadah yang fardu dan sunnah dikalikan 700 kali lipat. Inilah hari-hari suci dan hari-hari yang agung bagi hamba-hamba Allah yang mengenal anugerah Allah, yang memahami tuntunan-tuntunan terluhur dari semua tuntunan bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah membangkitkan keinginan di dalam perasaan kita untuk hadir dan ingin dekat ke hadirat Allah. Ketika datang kepada sang Nabi, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, datang seseorang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, amal apa yang membuatku semakin dekat kepada surga dan semakin jauh dari neraka?" Rasul tersenyum dan terdiam seraya bergumam, "Laqad hudi, laqad hudi, laqad hudi." Orang ini sudah dapat hidayah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang itu belum beramal apa-apa, belum berbuat sesuatu, hanya bertanya apa yang membuat amal seseorang jauh dari neraka dan makin dekat ke surga. Munculnya keinginan dari hal itu adalah perasaan yang indah, dan itulah hidayah disabdakan oleh sang Nabi, "Laqad hudi." Dia sudah mendapat hidayah, kata Rasul. Maksudnya apa? Jika jiwa mempunyai keinginan berbuat hal-hal yang indah di sisi Allah, itulah cahaya hidayah. Semoga Allah menerangi jiwa kita dengan cahaya hidayah. Hadirin hadirat, inilah malam-malam suci yang luhur. Inilah hari-hari indah dimulai tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah. Disunnahkan berpuasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah, dan puncaknya adalah di hari Arafah. Sebagaimana riwayat banyak hadis, di antaranya Musnad Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dan lainnya,
barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, diampuni dosanya setahun yang terdahulu dan setahun yang akan datang. Kita menemukan banyak hadis tentang kehebatan amal dan pengampunan Allah, tapi belum pernah saya tahu ada hadis amal yang bisa mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kalau dosa yang lalu banyak kita temukan hadis, tapi dosa yang akan datang dimaafkan juga oleh Allah. Rahasia kemuliaan puasa Arafah, satu hari mulia itu hadirin hadirat, pengampunan Allah untuk 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Barangkali muncul seseorang berkata dalam hatinya, kalau itu enak dong bermaksiat, bisa tahun yang sampai setahun yang akan datang diampuni. Hadirin, orang yang berikhlas puasa di hari Arafah dengan niat lillah, Allah akan sucikan hari-harinya sepanjang tahun yang akan datang, hingga ia tidak terjebak ke dalam dosa, terkecuali ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, inilah kemuliaan hari-hari mulia Dzulhijjah. Dan pula tentunya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka-mereka yang berangkat menuju haji dan umrah dengan kemuliaan sebagai tamu Rabbul Alamin. Beruntung yang berangkat dan beruntung mereka yang mendoakan mereka yang berangkat. Karena dia adalah seseorang berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, terkecuali Allah wakilkan malaikat berkata amin walaka mithluh. Demikian dikatakan para malaikat. Kalau seseorang mendoakan orang lain dengan kebaikan, malaikat menjawab amin walaka mithluh. Kalau kita mendoakan Rabbi ampuni semua mereka yang hadir di padang Arafah, malaikat menjawab amin dan untukmu pengampunan Arafah. Kalau kita mendoakan Rabbi muliakan semua tamumu di medan haji dan umrah, dengan haji mabrur kau mendapatkan sedemikian banyak kemuliaannya. Dengan jiwa yang peduli terhadap kebaikan dan kemaslahatan saudaranya muslimin. Oleh sebab itu kehidupan ini berubah-ubah tergantung dengan sanubari dan perasaan hatinya. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi bersama-sama, hadis riwayat Sahihul Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghatan, bahwa di dalam manusia itu ada segumpal daging banyak, dari kepala, di tangan, di kaki, ada segumpal daging, kata sang Nabi, idza salahat salahal jasad kullu, idza salahat salahal jasad kullu. Apabila ia baik, idza salahat salahal jasad kullu. Jika ia baik, itu segumpal daging baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasad kullu. Kalau seandainya gumpalan daging itu buruk, maka buruklah seluruh kehidupan dan tubuhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itulah sanubari dan hati kita, perasaan kita, itulah yang membuat kehidupan kita dan tubuh kita menjadi baik perlakuannya atau menjadi buruk. Jika seseorang beriman kepada Allah dan mengetahui cahaya keagungan Rabbul Alamin, jiwanya senang dengan kedekatan ke Hadratullah, berzikir, mensucikan dirinya, akan lihat anggota tubuhnya juga akan sangat berat berbuat dosa. Kenapa? Karena sanubarinya suci. Sudah dikatakan oleh sang Nabi, idza salahat salahal jasad kullu, idza fasadat, jika hatinya penuh kerusakan, penuh caci maki terhadap saudaranya, penuh kebencian, muncul nanti ucapan yang buruk, penglihatan yang buruk, pendengaran yang buruk, perbuatan yang buruk, hari-hari yang terus di dalam kegelapan. Oleh sebab itu ketika kita memahami ini, benahi jiwa dan sanubari kita, benahi perasaan kita, jadikanlah cahaya Allah menerangi sanubari dan perasaan kita, sehingga akan kita temukan dosa-dosa itu jauh dari kita dan sangat sulit kita melakukannya. Kalau sudah hatinya penuh dengan kemungkaran jiwanya, maka tubuhnya sangat mudah terjebak di dalam dosa. Oleh sebab itu kalau muncul pertanyaan,
bagaimana sih caranya terhindar dari dosa-dosa? Jaga perasaan dan hatimu agar selalu di dalam kekhusyukan kepada Allah. Kita bertanya bagaimana caranya khusyuk? Bagaimana cara jiwa kita dipenuhi cahaya Allah? Ingatlah saat-saat perjumpaan, di saat tubuhmu sudah tidak bernyawa, lalu diturunkan ke dalam lubang yang menjadi rumah yang terakhir di dunia. Saat itu tubuh kita dihadapkan dan wajah kita diciumkan ke tanah. Kafan yang menutupi wajah dibuka, mukanya diciumkan ke dinding kuburnya, dan tanah ditumpahkan di atas tubuh kita. Dan saat-saat itu kita berpisah dengan segala-galanya illallah, berpisah dengan segala-galanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ada dan tetap ada. Beruntunglah mereka yang mengingat saat-saat itu, ia hanya bersama Allah. Akankah bersama kemurkaannya atau bersama keridhaan dan kecintaan Allah? Dan ingatlah saat-saat kita akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan hamba-hambanya. Dan beruntung mereka yang mengikuti Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita dengan budi pekerti yang indah seraya bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma Allahu anhu. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang tidak mengganggu muslimin lainnya dengan lidahnya dan dengan perbuatannya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mau tahu kesempurnaan Islam? Islam belum sempurna kalau bibir kita dan tangan kita masih mengganggu muslimin lainnya. Kalau muslimin lain sudah aman dari gangguannya, maka saat itu kata Rasul sempurnalah Islamnya. Kenapa? Sempurna akhlaknya. Kenapa? Karena mengikuti akhlak terluhur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajir man hajara ma Allahu anhu. Siapa itu orang-orang muhajir? Orang-orang muhajir bukan hanya yang hijrah di masa sang Nabi, yaitu muhajirin saja, tapi ada orang-orang yang akan Allah kelompokkan bersama para muhajirin, yaitu orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang Allah. Nah, hijrah di sini hadirin bukan meninggalkan rumah kita banyak tempat maksiatnya di sekitarnya, tinggalkan saja, pindah ke tempat lain, bukan itu. Tapi yang dimaksud hijrah di sini hijrah kepada keluhuran, hijrah kepada kemuliaan, dari dosa kepada pahala, dari caci maki kepada zikir, dari caci maki dan umpatan kepada doa dan munajat, dari mengganggu orang lain berubah menjadi memperbanyak sujud. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adalah hijrah. Hijrahkan jiwa kita dan diri kita setiap waktu dan saat. Rabbi jadikan kami selalu hijrah pada keluhuran setiap waktu dan kejam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memuliakan hamba-hambanya dan memuliakan mereka yang berdosa jika ingin bertaubat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika seseorang hamba-Ku berbuat dosa dan kesalahan, lalu ia beristighfar kepadaku dan bertaubat, Allah menjawab, alima abdi anna lahu rabbun yaghfir lahu wa yaghfir bih wa ghafartulah. Hambaku itu tahu dia punya Tuhan pemelihara
yang mengampuni dosa dan memeliharanya, maka aku ampuni dosanya. Kenapa? Setelah berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah dengan betul-betul keinginan, bukan taubat yang main-main. Besar keinginannya untuk tidak lagi melakukan dosa, tapi barangkali syaitan berhasil menjebaknya lagi, dia terjebak lagi dalam dosa, kata Rasul. Lalu Rasul SAW meneruskan, lalu Allah melihat hamba ini berdosa lagi, maka Allah pun melihat hambanya beristighfar dan bertaubat lagi, tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Maka Allah menjawab lagi, abdi lahu arafa anna lahu rabbun yaghfir lahu wa ya'khudh bih faghafartu lahu. Hambaku, kata Allah, dia tahu ada Tuhan pemelihara yang memeliharanya dan bisa memaafkan kesalahannya, ku ampuni dosanya. Demikian hadirin Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa dalam salah satu riwayat para ulama mengatakan berkali-kali dia terus berbuat dosa lantas bertaubat kepada Allah, dan Allah tidak pernah bosan. Yang bosan kita sudah berdosa, taubat sekali, berdosa lagi, sudah, nanti kalau saya taubat lagi, nanti dosa lagi. Jangan bosan berbuat taubat. Justru kita harus bosan berbuat dosa, bukan taubat yang ditinggalkan, tapi dosa yang ditinggalkan. Tapi kalau dosa tidak bisa ditinggalkan, jangan taubat ditinggalkan juga. Biarkan taubat terus menghiasi setiap kali kita berdosa. Teruskan taubat kita sekali, dua kali, tiga kali. Allah tidak akan diam merubah keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar di malam hari ini karena tentunya Allah Subhanahu wa taala semoga melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Semoga hadirin hadirat kita berterima kasih karena di sini hadir, di sini disiarkan juga oleh Radio Ras FM. Saya ucapkan terima kasih karena ini banyak sekali kaum wanita dan juga kaum pria yang tidak bisa hadir. Terutama kaum wanita mau hadir dilarang oleh muhrimnya, oleh suaminya atau oleh ayahnya, tidak bisa hadir. Alhamdulillah dijawab oleh Allah dengan siaran langsung dari Ras FM, bisa dengar di radio di rumahnya masing-masing. Dan juga hadirin yang mempunyai pekerjaan di malam hari tidak bisa hadir di majelis ini, bisa dengar di Ras FM, dan seluruh yang mendengarkan dan pemirsa kita yang mendengarkan daripada majelis ini di Ras FM juga semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT. Di sini juga hadir tamu-tamu kita, yaitu Fadilatul Sayyid Al-Habib Umar Faruq Az-Zahir yang dimuliakan Allah, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tamu kita Bapak Anis yang juga hadir malam hari ini, semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi beliau. Bapak Anis sahabat saya, sudah lama alhamdulillah tidak jumpa, ketemu lagi di malam hari ini. Setelah beberapa waktu yang lalu jumpa, alhamdulillah jumpa lagi, dan beliau punya niat mulia di dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad, semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah demi kemuliaan 10 malam Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Ya Rahman, telah Kau janjikan setiap ibadah di hari-hari Dzulhijjah ini Kau lipat gandakan 700 kali lipat ibadah kami, dan lebih kami berdoa di malam ini lipat gandakan 700 kali lipat dari doa-doa kami. Ampuni dosa ayah bunda kami, mereka yang masih hidup limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Ayah bunda kami yang telah wafat, muliakan arwah mereka bersama mugarabin. Ya Rahman, muliakanlah ayah bunda kami dunia dan akhirat, zahiran wa batinan. Rabbi, kami mengadukan keadaan kami, segala kesulitan kami, segala hambatan kami, segala hajat kami yang masih belum terkabul hingga malam ini. Maka jangan sisakan satu hajat pun dari semua yang hadir terkecuali Kau kabulkan. Ajilan ghaira ajilin bi'afiyatin wa salamah. Ya Rahman ya Rahim, demi kemuliaan Arafah, demi kemuliaan Muzdalifah, demi kemuliaan Mina, demi kemuliaan Tawaf dan Sa'i, demi kemuliaan Ka'bah al-Musharrafah, demi kemuliaan Madinatul Munawwarah dan Raudhatul Syarif. Ya Rahman ya Rahim,
muliakan langkah-langkah mereka yang menghadiri haji dan umrah, muliakanlah keberangkatan mereka dan jadikan haji mereka mabrur, dan limpahkan keberkahan dan kemudahan bagi mereka, dan kembalikan atas kami 700 kali lebih besar dari doa dan munajat kami. Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram. Inilah dosa-dosa kami, dan Rabbi kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih terjebak dalam narkoba, yang masih terjebak dalam perzinahan, yang masih terjebak dalam perjudian, yang masih terjebak dalam kekufuran akidah. Hujani mereka dengan hidayah, hujani mereka dengan keinginan bersujud, keinginan bertaubat. Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram. Benahi bumi Jakarta dan sekitarnya dengan tegaknya banji-banji dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan bumi Jakarta selalu bergemuruh dengan salawat dan zikir, selalu makmur dengan majlis taklim. Ya Rahman Ya Rahim. Dan dukung semua mereka yang mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Dzal Tawali wal In'am. Inilah doa kami, wahai Rabbi yang Maha melihat, wahai yang Maha mendengar. Inilah sanubari kami, inilah hari-hari esok kami yang barangkali akan muncul kesulitan dan musibah. Gantikan seluruh musibah itu dengan rahmah dan afiat, dan seluruh hajat kami. Pastikan seluruh wajah kami ini tidak melihat api neraka. Pastikan kami semua haram dari api neraka. Pastikan kami semua akan masuk ke dalam surga-Mu. Ya Rahman Ya Rahim. Limpahi kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram. Terbitkan bagi kami matahari kebahagiaan yang tiada pernah terbenam hingga kami menghadap-Mu kelak di yaumil qiyamah. Ya Rahman Ya Rahim. Faqulu jami'an ya Allah